Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ahmad Fauzi. Sekarang sekitar pukul 22.30 ya. Di sini saya akan sedikit memberikan pandangan tentang bagaimana menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktek pembelaan sesuai dengan apa yang saya pahami berdasarkan perkara yang saya tangani. Itu sekiranya kalau tidak salah tahun 2018 kita pernah menangani perkara pro bono, masalah perlindungan anak itu ya. Perkaranya perkara perlindungan anak, register perkara nomor 168/2018/PNWTG. Pada saat itu didakwa menempatkan, memfasilitasi, membiarkan atau turut serta memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, kalau tidak salah seperti itu frasanya ya. Terus bagaimana kok bisa-bisanya si terdakwa itu terjerat dengan masalah ini dan kemudian bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Malang? Itu kan berangkat dari ditemukannya seorang anak di tengah kebun karet dalam keadaan masih menggunakan celana pendek dan baju dalam ya, sehingga kasus ini, masalah ini cukup viral, mengemuka di publik, sehingga si terdakwa yang pernah bersentuhan, yang dimaksud bersentuhan itu bukan bersetubuh ya, menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Terus bagaimana duduk perkaranya? Karena si terdakwa ini anak ya, karena anak yang menjadi korban itu beberapa kali main ke rumahnya terdakwa dan beberapa kali main bareng-bareng dengan terdakwa dan pacar anak, dan satu hari sebelum ditemukan di kebun karet, terdakwa itu juga masih bersama dengan anak, pacarnya, dan beberapa orang yang lain. Sehingga mungkin karena kasus ini cukup viral, si terdakwa ini ya dijadikan tersangka, kemudian dijadikan terdakwa untuk kemudian disidangkan. Namun dalam persidangan terbuka itu fakta-fakta persidangan bahwa si terdakwa itu tidak mengetahui apakah anak itu pada saat main ke rumahnya dalam keadaan diculik oleh pacarnya ataukah hendak diperdagangkan. Sehingga sesuai berdasarkan pemahaman kita tentang kesengajaan itu kan sesuai dengan apa yang saya pahami itu kan, kesengajaan ada 3 macam tuh. Yang pertama kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Itu sesuai dengan apa yang saya pahami. Kesengajaan sebagai maksud adalah pada saat si pelaku melakukan perbuatan menghendaki bahwa perbuatannya itu akan sesuai dengan yang dia kehendaki. Yang kedua,
kesengajaan sebagai kepastian. Pada saat orang itu melakukan perbuatan, si pelaku itu menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan akan berakibat sesuatu yang tentunya sesuatu yang buruk ya, yang bisa diperhitungkan itu akibatnya seperti apa. Yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Pada saat si pelaku itu melakukan perbuatan, dia menyadari ada kemungkinan hal buruk yang akan terjadi apabila dia terus melakukan perbuatan namun tidak menghentikannya. Dengan pemahaman kita tentang kesengajaan itu yang menjadi basis kita melakukan pembelaan. Kita mengatakan bahwa pada saat anak datang ke rumah terdakwa dan mengajak main terdakwa, dalam keadaan terdakwa itu tidak tahu apakah anak itu diculik gitu loh, atau tidak, ataukah anak itu tidak diperdagangkan. Si terdakwa itu juga tidak mengetahui karena dalam persidangan juga tidak terdapat bukti bahwa anak itu tidak diperdagangkan. Pada saat itu si terdakwa dituntut 7 tahun. Tentu sangat kaget ya, sangat kaget dan cukup panik gitu loh. Cuman yang lucu pada saat persidangan pembelaan, terdakwa itu minta agar dihukum ringan, sedangkan kita minta agar terdakwa dibebaskan. Alhamdulillah akhirnya hakim pun juga mempertimbangkan pembelaan kita dan membebaskan terdakwa dari dakwaan menuntut umum. Itu yang sangat, menurut saya itu sangat lucu. Yang lebih lucu lagi, pada saat diputus bebas, terdakwa itu tidak menyadari bahwa dia diputus bebas oleh majelis hakim. Baru menyadari setelah kita kasih tahu pada saat dia berada di tahanan pengadilan. Itu kan biasanya kalau orang menjelang sidang atau setelah sidangan tidak di tahanan pengadilan, itu baru kita kasih tahu bahwa dia harus dipulangkan sebelum maghrib ya. Itu kalau melihat peristiwa itu, diksi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu ternyata memberikan efek psikis yang cukup besar bagi masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi. Karena apa? Karena ya umumnya ini yang saya ketahui itu, kalau orang tidak berdaya secara ekonomi ketika berhadapan dengan hukum itu ya serasa habis, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Itu sedikit itu ya pemahaman pendapat saya tentang bagaimana menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktek pembelaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.